Masih di Dialog Sapa Bali Pagi, Saudara, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama kawan-kawan dari PMI berkaitan dengan merespon kekeringan yang ada di Bali. Salah satunya, bukan salah satu, salah dua maksudnya ya, karena ada dua kabupaten yang dibantu di sini, yaitu adalah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. Saya akan ke Pak Wisnu dulu pertama, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya tertarik sekali pengen tahu sebenarnya apa yang menjadi penilaian sampai akhirnya kenapa hanya dua kabupaten ini saja, Jembrana dan Buleleng. Bagaimana dengan kabupaten kota lainnya yang ada di Bali, Pak Wisnu? Baik, terima kasih. Jadi yang menjadi penilaian daripada federasi itu pertama dari provinsi dinilai dan selanjutnya dari masing-masing kabupaten yang dianggap mungkin emergensi dalam masalah kekeringan dari khususnya dari Kabupaten Buleleng dan Negara, dan termasuk juga kabupaten yang lain juga dinilai. Nah, setelah itu ada proses-proses daripada ada juga dari dinas-dinas yang terkait juga menilai, sehingga ini mutlak murni dari penilaian dari federasi, sehingga tertuanglah dalam hal ini untuk dua kabupaten yang sangat urgen untuk bisa dibantu oleh federasi untuk kekeringan di Bali ini. Oke, berarti kabupaten lainnya tuh sebenarnya juga sudah dicek. Sudah seperti dicek itu ya? juga dari misalnya dari Karangasem juga Bangli juga sangat membutuhkan, tapi di antara 5 kabupaten itu jatuh pilihan Buleleng dan Jembrana. Nah, itu sehingga proses daripada bantuan itu ke Jembrana dan Negara. Oke, baiklah. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan nanti bisa dibantu juga untuk kabupaten kota lainnya ya. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan, dan banyak instansi lainnya juga yang terinspirasi atas gerakan ini, seperti itu ya. Baik, saya juga tertarik untuk pengen tahu bagaimana hubungan koordinasi antara PMI Kabupaten Kota dengan PMI Provinsi. Mungkin ke Pak Wisnu dulu ya. Baik, terima kasih. Nah, kita bukan provinsi saja, termasuk PMI pusat pun kita satu jalur dengan PMI provinsi, PMI kabupaten dan kota. Itu merupakan fungsi daripada tugas untuk membantu menolong pemerintah daerah juga. Baik, jadi koordinasinya bagus gitu Pak ya. Kalau dari PMI kabupaten dengan kabupaten kota lainnya, nah siapa yang mau jawab nih, Pak Sasso atau Pak Gede? Pak Gede ya, boleh ya? Oke, Pak Gede. Terima kasih. Jadi kami untuk hubungan antar instansi ini sangat baik ya. Bahkan PMI itu selalu terlibat dalam kolaborasi penanganan bencana di daerah ya. Jadi antar kabupaten, kota, untuk PMI kita bersinergi sangat baik ya. Jika terjadi bencana di Karangasem, Buleleng yang paling dekat akan berkontribusi, termasuk Negara ya. Kita juga pernah ke Negara dalam membantu bencana banjir pada saat itu. Nah, kemudian di kabupaten kita juga masuk dalam tim penanggulangan bencana di kabupaten, masuk dalam tim BPBD ya. Jadi kemarin kita juga terlibat dalam menyusun rencana kontingensi penanganan bencana banjir di kabupaten ya. Jadi PMI sangat intensif, termasuk juga pelatihan-pelatihan ya. Kita selalu dilibatkan dalam mempersiapkan sumber daya penanganan bencana di kabupaten. Jadi ini sangat baik ya, kolaborasi di samping dengan pemerintah, kemudian dengan antar PMI kita juga berkolaborasi ketika ada bencana kekeringan ini dengan salah satu LSM dari Gaya Oasis namanya itu, untuk menangani wilayah timur daripada Kabupaten Buleleng, yaitu di TJ Kule. Jadi kami sebenarnya sudah, sebelum program DREP ini, kami sudah melakukan pelayanan air untuk di Kabupaten Buleleng, itu di wilayah Tembok dan Madenan. Nah, ini didukung oleh yayasan swasta di situ yang bergerak di bidang pariwisata kebetulan. Jadi mereka juga sangat intens bagaimana supaya masyarakat di situ terdidik dan teredukasi terkait dengan bencana dari sejak usia dini. Jadi kami tidak saja menangani soal darah, kemudian bencana, kami juga mempersiapkan SDM dari kesiapsiagaan itu. Kita melakukan pelatihan-pelatihan juga PMI, termasuk di drop tenaga dari PMI Provinsi Bali, pelatihan PV ya, pertolongan pertama juga ke hotel-hotel, ke swasta, perusahaan-perusahaan swasta yang membutuhkan.
Sehingga banyak sekali kegiatan termasuk juga membina PMR sekolah yang ada di kabupaten-kabupaten, terutama di Buleleng. Kami sangat dibantu sekali oleh relawan. Jadi kami punya staf cuma 6 di Kabupaten Buleleng, tapi wilayah jangkauan layanannya itu di 9 kabupaten. Kemudian kita menggerakkan kurang lebih 5 armada ambulan, itu semuanya didukung oleh relawan. Kami cuma punya staf 6 di Buleleng. Ya, ini harus konsisten di Buleleng itu untuk membina SDM. Itu yang kami lakukan. Tentu saja tidak sendirian, kerjasama dengan instansi ini sangat baik kami bina, dan apapun terkait dengan bencana kita selalu terlibat di situ, baik dari sebagai tenaga pelatih maupun narasumber di situ. Baik, ternyata PMR ini tidak bergerak sendiri ya, alias banyak relawan, kemudian juga banyak LSM yang membantu. Tadi saya dengar juga berkaitan dengan IFRC gitu. Kalau yang federasi ini dari internasional. Dan ada juga LSM yang dari Gaya Oasis dari Buleleng, dari daerah sendiri seperti itu ya. Jadi banyak yang membantu PMR dalam hal kebencanaan ini sendiri. Salah satunya terkait dengan kekeringan ya. Nah, kalau berkaitan sama tema kita hari ini, yaitu adalah aksi nyata PMI dalam merespon kekeringan. Apa saja hal lainnya yang sudah dilakukan? Mungkin dari Pak Sasu? Baik, ya sebenarnya dari yang dicanangkan oleh federasi, apa saja yang bisa dilakukan di Jemberana, selain distribusi air bersih yang sudah kita lakukan, itu juga tadi pipanisasi. Nah, selain itu kami berinisiatif untuk melakukan edukasi. Jadi kebetulan edukasi yang kami lakukan di Jemberana menyasar lebih banyak ke sosial media. Kami membuat video edukasi yang interaktif, mendapat respon dari adik-adik PMR, dari teman-temannya dan sebagainya. Dan kita punya jejaring di PMR ini untuk mendistribusikan video itu. Ya, selain kami juga hadir ke sekolah-sekolah SD yang menjadi sekolah siaga bencana. Kita membuat permainan kemarin, permainan ular tangga, kita workshopkan bersama relawan. Kita buat permainan kayak ular tangga gitu, pakai dadu. Mereka bermain di sekolah sambil kita selipkan edukasi tentang bagaimana kalau diare, apa yang mereka bisa lakukan, bagaimana hemat air, bagaimana kalau airnya menggenang, apa yang kita lakukan, termasuk juga rentetan dari kekeringan ini apa saja kita tuangkan dalam sebuah permainan. Dan itu kita bawa ke sekolah-sekolah target ya, sekitar dari program yang kita buat di Jemberana. Wah, bagus sekali ya berarti ya. Kalau sosialisasinya dilakukan dengan permainan, otomatis akan lebih masuk ya ke anak-anak ya. Oke, itu di Jemberana. Kalau di Buleleng, apakah melakukan hal yang sama juga, Pak? Ya, kami sekarang ini kan ikut terlibat dalam pembentukan sekolah siaga bencana. Sedangkan kami sudah punya program setiap tahun itu untuk mendidik PMR itu. Kalau kemarin itu sudah mencapai sekitar 4.000 lebih PMR ya. Ya, hanya 2 sekolah yang belum terbentuk PMR di Kabupaten Buleleng. Jadi kami sudah untuk mengetes kualitas ataupun masuknya materi yang kami berikan itu, kami melakukan tes PMR. Kemudian kami juga merekrut tenaga satuan inti dari PMR, jadi bertingkat kualitasnya. Kemudian kita juga mengadakan lomba-lomba kegiatan PMR itu pada kemarin di tanggal 12 Mei ini. Itu dilombakan dari PMR SMP sampai SMA. Itu tujuannya adalah untuk menilai apakah kualitas pembelajaran kami bisa diterima. Kemudian bagaimana dia mempraktekkan untuk daya kreatif dan inovasi di dalam kebencanaan ataupun dalam melakukan kegiatan-kegiatan edukasi di bidang sosial kemasyarakatan. Jadi itu kami selalu sudah punya program rutin setiap tahun untuk membina PMR, termasuk KSR namanya di perguruan tinggi. Jadi kami punya pendidikan KSR itu 2 kali dalam setahun. Ini sangat rutin di Kabupaten Buleleng. Mungkin salah satunya adalah satuan inti untuk PMR itu sudah berkembang di seluruh Bali sekarang ya. Jadi itu awalnya terbentuk di Kabupaten Buleleng.
Oke, kira-kira bagaimana ya respon atau antusias dari masyarakat terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh PMR ini, kemudian PMI maksudnya ya, kalau PMR mah remaja ya. Dan bagaimana antusias mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah dibuat oleh PMI. Nanti akan kita lanjutkan pembahasannya, tetap di Sapa Bali Pagi.